Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah secara serentak pada Kamis pagi. Momen pelantikan kepala daerah secara serentak dan langsung oleh Presiden ini baru pertama kali terjadi. Lalu apa makna di balik momen pelantikan ini? Berikut laporannya. Sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pelantikan 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya digelar di Istana pada Kamis pagi. Para kepala daerah yang dilantik ini seluruhnya terpilih pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu. Di momen pelantikan ini, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh gubernur, bupati, wali kota beserta para wakilnya berkomitmen membela kepentingan rakyat. Prabowo bahkan menekankan bahwa jabatan kepala daerah adalah menjadi pelayan rakyat. Pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Momen pelantikan kepala daerah tingkat 1 dan 2 secara serentak dan langsung oleh Presiden ini baru pertama dilakukan. Usai pelantikan, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah mulai 21 Februari. Dalam program CNN Indonesia Breaking News Kamis pagi, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut pelantikan kepala daerah secara serentak adalah momen penting dalam salah satu pendekatan pembangunan. Dalam pendekatan ini, jika elit rukun, ada keyakinan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akan terjadi. Itu yang sepertinya ingin ditunjukkan kenapa pelantikan-pelantikan kepala daerah itu serentak dilakukan. Karena ada satu keyakinan dalam mazhab pembangunan politik. Kalau stabilitas politik itu terjaga, antar elit itu kemudian rukun, mereka bekerja sama, ada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi itu akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau pertentangan elit itu muncul di mana-mana, resisten antara daerah dan pusat, selalu ada musuh-musuhan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu jangan diharapkan pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Jadi ada satu keyakinan bahwa stabilitas politik itu akan menjamin stabilitas. Sumpah jabatan telah dilaksanakan. Selanjutnya, para kepala daerah ini diharapkan akan dapat melaksanakan janji-janji kampanyenya dan menjadi pelayan rakyat. Tim Liputan,